Wow, wow, wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, malam ini mau bahas sedikit nih buat intermezzo aja buat sahabat Bung Bob, bahwa ada berita gempar juga ya tadi ya. Kalau sahabat Bung Bob bisa baca atau dengar beritanya, bahwa gua sedikit akan berbicara tentang mantan pemain Inter dengan istrinya yang telah berpisah. Tak mau tahu siapa? Wanda sama Icardi. Tapi sebelum gua mau bahas itu tentang sedikit, jangan lupa sahabat Bung Bob subscribe dan klik loncengnya ya. Thank you supportnya. Nah, berita ini kan sebenarnya kemarin kan juga udah ada ya, bahwa Wanda itu udah berpisah dengan Icardi waktu di Paris kan, di Paris karena dia kan pemain bolanya PSG sekarang kan. Nah, karena si Icardi ini ketahuan selingkuh gitu loh. Nah, ternyata mereka masih bisa berbaikan. Nah, tadi gua baca di Football Italia bahwa si Wanda Nara dan Icardi officially split up. Mereka resmi berpisah, bercerai gitu sahabat Bung Bob. Ini intermezzo aja. Nah, sebenarnya gua pengen bahas sedikit ini sahabat Bung Bob. Jadi si Wanda bilang begini gitu loh. Ini momen yang menyakitkan, tapi mengingat pengungkapan dan spekulasi media yang keluar, lebih baik aku mendengarnya dariku langsung. Tidak ada yang perlu saya umumkan dan saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang perpisahan ini. Mohon pahami, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi anak-anak kita, dia bilang. Wanda menikahi Icardi kan pada tahun 2014, 1 tahun setelah menceraikan Maxi Lopez, mantan kapten yang baru saja bergabung dengan Galatasaray dari PSG. Dan si Icardi belum membuat komentar resmi juga di akun medianya dia gitu loh. Nah, sedikit aja ya gue mau bahas bahwa kan sebenarnya Wanda ini kan dulu istrinya temannya Icardi gitu sahabat Bung Bob ya. Kita sama-sama tahu, dan ternyata mereka berselingkuh ya, ternyata akhirnya bubar juga gitu. Artinya ya kita ya udahlah cari jalan yang baik-baik aja gitu sahabat Bung Bob. Semoga aja mereka juga baik-baik saja walaupun tetap berpisah gitu loh. Itu aja intermezzo dari gua malam ini sahabat Bung Bob. Tapi sebenarnya yang pengen gua bahas adalah ini intinya sahabat Bung Bob ya. Yang gua mau bahas itu sebenarnya adalah bahwa ini ya, Inter akan dijual ke basisnya ke Amerika, bukan ke basisnya ke Timur Tengah. Jadi di laporan media Italia bahwa sebenarnya Inter tuh lebih berat ke Amerika gitu loh, bukan ke Arab gitu loh. Jadi ini salah satu yang yang tadi diberitakan ya gini. Nih gua bacain ya. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, ada jauh lebih banyak ruang untuk mendapatkan uang dari Amerika dibanding dari Timur Tengah dan negara-negara seperti Saudi Arabia dan Qatar. Presiden Inter Stefan Zhang selalu mencari mitra potensial yang dapat untuk berinvestasi dan mengurangi komitmen Suning untuk Inter dan membantu membayar kembali 275 juta euro pinjaman dari Oaktree Capital Group. Nah, ini sebagai tanggapan terhadap pertemuan baru-baru ini dengan Goldman Sachs ya, mereka hanya terbuka untuk penjualan lengkap. Klub meskipun jika tawaran dibuat yang benar-benar besar, Suning mungkin ingin biaya lebih dari 1 miliar euro dan uang yang lebih mungkin berasal dari Amerika daripada dari tempat lain gitu. Nah, bagaimana tanggapan sahabat Bung Bob? Apakah sahabat Bung Bob setuju nggak kalau misalnya Inter dijual gitu loh? Nah, ini yang sebenarnya kan pembahasan dari kemarin-kemarin kan banyak yang bilang Suning out gitu kan. Nah, sebenarnya kita juga nggak tahu sebenarnya yang terjadi ke depan itu seperti apa. Apakah Inter ini akan dijual atau apa? Memang berat sih sebenarnya untuk bayar utang 275 juta euro itu dengan kondisi keuangan Inter seperti sekarang. Kecuali ya mungkin nanti ada pengorbanan pemain-pemain bintang yang dijual gitu. Tapi ya kita semoga berharap Inter benar-benar segera keluar dari krisis, karena kita bukan hanya berbicara tentang finansial,
juga sekarang penampilan Inter juga menurun gitu loh, dan banyak sekali tekanan-tekanan terhadap pemain Inter dan juga pelatih gitu loh. Nah, semoga aja ini segera beres. Apakah ini akan dijual atau dipertahankan? Nah, pasti yang namanya Suning Group sudah memikirkan langkah-langkahnya dengan manajemen. Gak mungkin lah perusahaan sebesar ini mereka nggak mungkin memikirkan sedetailnya. Apalagi kalau kita berbicara manajemen, sebenarnya Suning ini kan bagus ya. Cuman karena krisis dan pembatasan dari Cina untuk investasi mereka di luar benar-benar dibatasi. Nah, kita berharap semoga Inter mendapatkan jalan keluarnya gitu loh. Kalau kita ya sebagai fans ya yang terbaik aja. Kalau dijual terus nanti ada pemilik baru dan mereka membuat Inter jauh lebih baik, wah kenapa enggak gitu loh. Tapi kalau misalnya Suning bertahan bisa membuat tim bisa jauh lebih baik, kenapa enggak juga gitu sahabat Bung Bob. Itu sih sebenarnya yang pengen gua sampaikan gitu loh. Nah, satu lagi sahabat Bung Bob. Nah, kemarin kan gua udah sempat di pembahasan gua bahwa kemarin kan Inzaghi udah ketemu. Nah, salah satu dia ketemu dengan Presiden Stefan Zhang. Stefan Zhang juga di Sempre Inter juga bilang bahwa Presiden Stefan Zhang has given Simone Inzaghi his support but expect better result. Itu media Italia melaporkan ya bahwa ya Stefan Zhang tetap mensupport Inzaghi, tapi expect-nya dia, harapannya dia adalah Inter mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena memang ya kita memang sekarang membutuhkan hasil yang lebih baik. Semoga aja dengan artinya dengan 2 minggu libur ini kan kesempatan buat Inzaghi untuk memperbaiki yang namanya mental pemain dan fisik pemain gitu loh. Nah, jadi kita berharap ini yang terbaik buat Inter gitu loh. Oh ya, satu lagi gue juga mau bahas tentang Gosens ya. Jadi ternyata memang Gosens ini kan memang udah 8 bulan di Inter, penampilannya juga belum bagus. Kenapa? Karena memang sempat cedera. Terus yang kedua dia juga jarang bermain full gitu loh. Karena mungkin dari strateginya Inter atau apa gitu. Tapi itu kemarin yang dia bilang tadi, karena kan dia kan lagi di timnas Jerman ya. Gosens bilang begini, kemarin tuh memang ada pembicaraan dengan Bayer Leverkusen waktu bursa transfer dibuka di musim panas. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin tinggal di Inter. Pekerjaan saya belum selesai, saya sangat senang di Inter. Ini salah satu klub terbaik di dunia dan itulah yang dia inginkan gitu loh. Nah, makanya kan kalau sahabat Bung Bob tahu bahwa pemain-pemain Jerman tuh banyak sekali di Inter yang jadi legend ya. Jurgen Klinsmann yang kemarin juga datang ke markas Inter ya, nggak tahu nih ada apa, angin ada apa, kita nggak tahu. Brehme juga kemarin juga ada pertemuan kan dengan mantan presiden Inter ya. Jadi artinya pemain-pemain Jerman juga banyak yang berhasil di Inter. Jadi kita jangan lupain itu gitu loh. Nah, jadi sahabat Bung Bob, semoga aja kita berharap si Gosens ini dapat kesempatan, karena memang yang kemarin yang kita dengar bahwa Gosens akan dikasih kesempatan untuk melawan Roma. Semoga aja lah kalau memang itu terjadi, Gosens juga pasti akan bangkit lagi semangat dia, percaya diri dia, karena memang dia orang hebat gitu, bagus, hanya masalah kesempatan. Semoga aja ya. Jadi Inzaghi dengan adanya tekanan-tekanan seperti ini, dia juga lebih lentur, lebih luas lah terhadap pemain-pemainnya. Benar nggak sahabat Bung Bob? Semoga aja sahabat Bung Bob tetap support ya Inter seperti apa gitu. Nah, terus sahabat Bung Bob, satu lagi juga yang pengen gua bahas adalah ini sahabat Bung Bob. Jadi memang sebenarnya penampilan Inter itu kan gini loh. Jadi di Sempre Inter gua baca juga Inter fokus on rediscovering their calm mentality as well as bringing more dinamis Italian media. Jadi artinya sekarang memang Inter tuh fokus dengan bagaimana istilahnya untuk menemukan kembali mentalitas yang tenang gitu loh, dan juga membawa lebih banyak dinamis gitu loh. Karena kan Inter yang sebenarnya itu kan seperti itu, biasanya tenang, punya mentalitas bagaimanapun walaupun tertinggal, nggak panik gitu loh. Nah, sekarang ini yang perlu dibangkitin sama Inzaghi dengan timnya gitu loh, dan jauh lebih dinamis. Memang benar banget gitu loh, karena itulah sebenarnya Inter yang musim lalu gitu loh. Kalau misalnya kita lihat ya bagaimana permainan Inter di musim ini kan jauh banget berbeda
kan. Nah ini yang dibilang gitu loh. Seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport ya, ada dua aspek utama dari tim Inter yang ingin pulih. Nah ini yang sekarang lagi dikejar sama Inzaghi. Salah satu adalah ketenangan mental yang tampak dimiliki tim itu selama sebagian besar di musim lalu, tetapi sekarang tampak telah hilang. Itu benar banget ya, makanya tentang intensitas, tentang dinamis itu yang hilang gitu loh. Nah mereka terlihat sangat panik pada bola dan kurang banget korelasinya antar mereka gitu loh. Nah terus yang lainnya adalah dinamisme yang telah menjadi sinonim dengan tim antar lini mereka. Mereka terbiasa bermain dengan kecepatan tinggi dengan banyak sprint, tetapi jadwal berkurang dalam beberapa minggu terakhir dengan bermain menjadi lebih melelahkan. Nah ini fisik Inter tuh kenapa pemain-pemain Inter tuh jauh banget berkurang di musim ini. Nah perubahan antara kedua penjaga gawang diharapkan akan perlahan-lahan berhenti selama beberapa minggu ke depan. Nah ini mengenai masalah penjaga gawang Handa sama si Onana ini kan juga lagi diperdebatkan gitu loh. Semoga aja Inzaghi bisa melihat itu dan membuat Onana itu bisa jauh banyak penampilannya dibanding Handanovic gitu loh. Karena ya kita berharap itu yang terbaik buat Inter. Karena kita sebagai fans kan hanya bisa melihat gitu loh. Kalau secara refleks, secara apa, oh ya si Handa kan jauh lebih menurun gitu. Sebenarnya ini kan juga ada pernah gua bahas di pembahasan gua sebelum-sebelumnya sahabat Bung Bob. Nah, terus sudah kita tadi ada gosipnya ya si Handa si Wanda, terus juga ada berita tentang penjualan Inter, terus juga Gosen. Nah sekarang ini kan yang tentang bicara mentality juga tadi kan. Nah ini juga ada satu lagi nih sahabat Bung Bob yang selalu mengganggu gitu. Semoga aja nih manajemen benar-benar cepat ya setelah international break ini dibereskan lah. Ini kita berbicara Skriniar gitu loh. Nih di Sempre Inter juga beritanya baru lagi nih ya. PSG waiting for Milan Skriniar but contract meeting with Inter scheduled after Barcelona class Italian media report gitu loh. Artinya PSG masih menunggu Milan Skriniar, tapi istilahnya Inter nih sekarang lagi ngejar Skriniar. Kalau bisa mungkin sebelum atau setelah ketemu Barcelona ini akan dilanjutkan pembahasan untuk kontraknya si Skriniar gitu loh. Karena ya bagaimanapun kita berharap Skriniar ini bertahan, dan tapi memang kalau gua baca tadi memang kemungkinan Skriniar tuh mau gitu loh. Jadi Inter tampak bersedia untuk mencapai gaji sampai 6 juta yang mereka butuhkan untuk mencapai kesepakatan dengan si Skriniar. Walaupun PSG menawarkan 9 juta, tapi Inter tampak lebih tertarik dalam menjaga Skriniar dibanding menjual. Ya benar lah, kalau memang dijual kan dari kemarin-kemarin harusnya. Benar gak sahabat Bung Bob? Jangan sampai telat lah kita benar-benar istilahnya kejadian-kejadian kayak Perisic gitu loh. Karena memang ini harus diuber secepatnya. Nah, terus satu lagi yang pengen gua soroti adalah merosotnya permainan-permainan terutama toko-toko kunci di Inter. Itulah salah satu yang penyebab buruknya penampilan Inter gitu loh. Nah, ini gua bacain ya. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport ya, Nerazzurri telah mendapatkan terlalu banyak pemain yang terlihat seperti bayangan dari diri mereka dari musim ini gitu. Nah, salah satu alasan mengapa mereka mengambil hanya 12 poin dari 7 pertandingan pertama di Serie A, mereka berjarak 5 poin dari Napoli dan Atalanta, hanya 2 di belakang AC Milan, sehingga situasi masih belum bisa diselamatkan. Nah, pemain belakang seperti Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni tidak membawa bentuk di musim lalu ya, dan mereka tidak benar-benar performance seperti musim lalu. Nah begitu juga Denzel Dumfries, Nicola Barella, dan yang paling utama adalah Marcelo Brozovic. Bahkan Lautaro Martinez juga ada beberapa kali tidak mencetak gol. Nah ini kan jadi penurunan gitu loh sahabat Bung Bob. Jadi semoga aja dengan ada istirahat ini nanti bisa benar-benar mentalnya pemain-pemain kunci ini balik dan energi mereka baliknya, kita bisa bangkit sahabat Bung Bob. Nah satu lagi sahabat Bung Bob yang perlu gua bahas juga di sini adalah bahwa Inter kan nggak pengen kehilangan pemain-pemain yang bakal habis kontrak. Kalau De Vrij kan memang mau ditawarin. Salah satu adalah
pemain yang kalau menurut gua ya 4 pertandingan terakhir itu penampilannya selalu bagus. Itu adalah Zeko. Zeko walaupun usianya 36 tahun sahabat Bung Bob, ini penampilan dia cukup bagus. Dia juga sering ke bawah ngebantu lini pertahanan, bahkan membangun serangan dia juga sering gitu loh. Artinya manajemen tidak mau kehilangan dia karena kan musim depan kan udah habis kontraknya. Jadi manajemen akan menawarkan dia kontrak baru, tapi semoga aja Edin Dzeko mau mengurangi gajinya gitu loh. Jadi kita berharap pemain-pemain inti ini benar-benar bisa bertahan. Walaupun Dzeko sekarang 36 tahun, musim depan 37 tahun, kalau kita lihat dari fisiknya, dia benar-benar bagus. Bahkan di tim nasional dia juga bagus gitu sahabat Bung Bob. Oke sahabat Bung Bob, itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo.